Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mala. Aku adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Di sini aku bakal ngejelasin adversity atau kesulitan anak pada masa kecil dan juga trauma. Teman-teman, pernah kalian berpikir bahwa di dunia ini ada seseorang yang dari kecilnya itu udah bahagia, penuh kasih sayang, penuh rasa aman, nyaman, dan ada juga seseorang yang dari kecilnya itu sampai sekarang tidak bisa mengontrol emosi, mudah cemas, dan tidak mudah untuk percaya kepada orang lain. Kira-kira apa ya teman-teman? Kalau kalian penasaran, yuk tonton video aku sampai selesai. Nah teman-teman, pasti kalian tahu di dunia ini tidak semua anak bisa memilih harus dilahirkan dari keluarga mana dan dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Ada yang dilahirkan dari keluarga penuh cinta, penuh kasih sayang, harmonis, dan sebaliknya. Ada juga seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang kekurangan finansial, banyaknya kekerasan, tekanan, dan sering diabaikan waktu masa kecilnya teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya semua anak itu berhak tenang dan bahagia, akan tetapi problemnya itu ada di orang tua, lingkungan, teman sebaya. Nah, kita ambil contoh dari orang tua. Misalkan, seorang anak itu melihat orang tuanya bertengkar. Nah, hal itu bisa berdampak buruk bagi seorang anak karena nanti ia akan terus mengingat peristiwa yang pernah ia lihat sehingga akan terbawa ke masa dia yang dewasa. Teman-teman, pengalaman-pengalaman buruk yang sudah dilewati di masa kecil itu dapat berpengaruh pada psikologi seseorang. Bukan hanya berpengaruh kepada psikologi saja, akan tetapi dapat berpengaruh pada biologisnya seseorang. Terkait pengalaman, entah itu pengalaman baik, pengalaman menyenangkan, atau pengalaman menyakitkan, pengalaman-pengalaman itu bisa meninggalkan bekas pada sel tubuh kita loh teman-teman. Aku bakalan ngaitin ini dengan neurokonseling dan juga perkembangan anak. Sebelum masuk kepada pembahasan neurokonseling, aku bakalan ngejelasin dulu atau ngasih tahu dulu apa sih itu neurokonseling. Neurokonseling bukanlah teori tunggal, akan tetapi neurokonseling adalah pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip ilmu saraf atau neuroscience. Dalam neurokonseling kita belajar bahwa otak dan perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Pada usia 0 sampai 5 tahun disebut sebagai golden age karena di masa ini perkembangan otak anak sangat cepat. Maksudnya gimana, Kak? Oke. Jadi, jikalau seorang anak berada di lingkungan yang aman, nyaman, penuh kasih sayang, penuh cinta, maka koneksi saraf otaknya akan berkembang dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang anak itu hidup di lingkungan yang penuh kekerasan, penuh penekanan, maka koneksi saraf otaknya akan terganggu. Stres berat yang pernah dialami pada masa kecil dapat menyebabkan hiperaktivitas pada amigdala, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman. Selain itu, hipokampus yang berperan sebagai memori dan prefrontal cortex yang mengambil keputusan juga terganggu. Akibatnya, anak jadi susah dalam mengontrol emosi, mudah cemas, dan kesulitan dalam berpikir secara rasional. Nah, teman-teman, trauma masa kecil bukan soal psikologis, tapi benar-benar merubah cara otak kita bekerja. Nah, teman-teman, menurut kalian trauma bisa sembuh gak? Jawabannya bisa banget, cuman butuh waktu untuk bisa menerima. Rebecca Meliani Sembiring 2020 merekomendasikan tips atau cara sederhana agar kita mulai sedikit demi sedikit menerima masa lalu kita. Tips yang pertama yaitu journaling atau menulis buku harian.
Hal ini dilakukan bertujuan untuk agar emosi kita yang udah kita pendam selama bertahun-tahun kita tuangkan ke dalam tulisan itu, sehingga setelah kita melakukannya perasaan kita jadi merasa lebih lega dan mulai menerima dan berdamai dengan masa lalu. Tips yang kedua yaitu membuka diri. Trauma pada masa lalu akan lebih berat jika kita pendam sendiri. Jadi kita harus membuka diri, memberi ruang untuk sembuh. Dan yang ketiga tipsnya adalah memaafkan, entah itu memaafkan orang lain ataupun memaafkan diri kita sendiri. Hal itu penting agar kita bisa mulai menerima dan berdamai dengan masa lalu. Nah teman-teman, dari pembahasan yang aku jelaskan tadi, bahwa trauma di masa lalu atau luka di masa kecil itu adalah bahan bakar untuk kita lebih maju dan terus bertahan hidup. Oke, baik teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga dapat menambahkan wawasan baru buat kalian. See you next time. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.